Assalamualaikum, berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang komunikasi. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan orang lain dalam memenuhi berbagai kebutuhan kehidupannya. Dalam melakukan interaksi dengan sesama, diperlukan suatu komunikasi yang baik. Komunikasi yang dilakukan sebagai bentuk interaksi sosial dengan sesama bertujuan untuk saling bertukar pesan, informasi, maksud, ataupun hanya sebatas bersosialisasi. Yuk kita pelajari bagaimana melakukan komunikasi. Sebelum melakukan komunikasi, ayo kita pahami dulu apa itu komunikasi. Pengertian komunikasi. Secara umum, komunikasi adalah bentuk tahapan pengiriman dan penerima di antara dua pihak maupun lebih berupa pesan yang efektif supaya dapat dimengerti dengan mudah. Oleh sebab itu, komunikasi dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengiriman pesan atau mencapai kesamaan makna. Menurut para ahli seperti Calvin dan Bromel tahun 1986, komunikasi atau komunikasi keluarga sebagai suatu proses simbolik transaksional untuk menciptakan dan mengungkapkan pengertian dalam keluarga. Seperti sifat keluarga yang mempunyai karakteristik beragam, demikian pula komunikasi. Setiap orang memiliki gaya komunikasinya sendiri. Saat melakukan suatu komunikasi dalam interaksi dengan sesama, ada beberapa komponen dan tahapan yang harus dipahami dan dimengerti, yaitu komponen komunikasi pertama yaitu komunikator atau sumber pengirim pesan. Komunikator merupakan seseorang yang mengirimkan informasi atau pesan. 2. Pesan atau message. Message atau pesan adalah suatu informasi yang akan dikirimkan kepada penerima pesan atau khayalak sasaran. 3. Encoding. Encoding adalah proses yang dilakukan untuk mengambil dan mengirim pesan ke dalam sebuah bentuk yang dapat dibagi dengan pihak lain. 4. Media atau saluran komunikasi yaitu channel. Media atau channel adalah suatu alat yang digunakan untuk mengirimkan pesan seperti radio, televisi, internet. 5. Decoding. Proses decoding akan terjadi jika komunikasi atau penerima pesan menerima pesan yang telah dikirimkan untuk memahami pesan dengan cara memberikan berbagai bentuk informasi tambahan yang bersifat menjelaskan atau mengklarifikasi. 6. Komunikan atau penerima pesan. Komunikasi tidak dapat terjadi jika tidak ada komunikan. Komunikasi dapat berhasil apabila sebuah pesan telah ditafsirkan atau makna pesan telah diterima. 7. Umpan balik. Bertujuan untuk membantu kesuksesan komunikasi yang dilakukan serta untuk memperbaiki keterampilan komunikan. Umpan balik dilakukan dengan membaca bahasa tubuh atau melalui respon atau tanggapan dari penerima. Selanjutnya, 8. Konteks. Merupakan situasi saat melakukan komunikasi seperti lingkungan, budaya organisasi, dan berbagai elemen. Contoh berkomunikasi dengan sesama teman akan berbeda jika konteksnya berkomunikasi dengan ibu atau bapak guru. 9. Gangguan atau noise. Gangguan dapat berupa gangguan fisik, mental, psikologis, atau semantik. Gangguan dapat berupa segala sesuatu yang mengganggu dalam proses penerimaan, penafsiran, atau penyediaan umpan balik tentang sebuah pesan. 10. Efek. Efek merupakan pengaruh atau dampak yang diakibatkan dari komunikasi berupa sikap atau tingkah laku penerima pesan. Komunikasi berhasil apabila perilaku penerima pesan sesuai dengan yang diinginkan komunikator.
Proses komunikasi. Proses komunikasi bertujuan menciptakan suatu komunikasi yang efektif. Bagaimana proses komunikasi? 1. Komunikasi intrapribadi atau interpersonal adalah suatu bentuk keterlibatan internal yang dilakukan secara aktif dari individu dalam pemrosesan simbolisis dari pesan-pesan. Seorang individu akan menjadi pengirim sekaligus penerima pesan, memberikan umpan balik bagi dirinya sendiri dalam proses internal yang berkelanjutan. 2. Komunikasi antar pribadi atau interpersonal. Komunikasi antar pribadi atau interpersonal merupakan suatu komunikasi antara orang-orang yang dilakukan secara tatap muka. Hal tersebut memungkinkan respon verbal maupun secara non-verbal yang berlangsung secara langsung. Bentuk khusus komunikasi antar pribadi ini merupakan suatu hal komunikasi diadik yang hanya melibatkan dua individu. Sebagai contoh, suami dengan istri, dua sejawat, guru dengan murid. Komunikasi ini memiliki ciri komunikasi, yaitu pihak-pihak yang berkomunikasi berada dalam jarak yang dekat, atau pihak-pihak yang berkomunikasi mengirim serta menerima pesan secara langsung dan simultan. Ketiga, komunikasi publik. Komunikasi publik merupakan suatu komunikasi yang dilakukan antara seorang pembicara dengan sejumlah khalayak yang tidak dapat dikenali satu persatu. Sebagai contoh, ceramah, pidato, kuliah, tablik akbar, dan lain-lain. Keempat, komunikasi efektif. Komunikasi efektif merupakan komunikasi yang dilakukan dengan cara saling bertukar informasi, ide, kepercayaan, perasaan, dan sikap antara dua orang, atau berupa kelompok yang hasilnya sesuai dengan harapan dari respon yang diterima. Dengan persepsi dan frekuensi yang sama, dan mampu menghasilkan perubahan sikap dengan penyampaian informasi, menghibur, ataupun membujuk pada orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Komunikasi efektif dapat berjalan dengan baik dan lancar jika mampu memenuhi berbagai bentuk persyaratan, yaitu persepsi atau pandangan, ketetapan, kredibilitas, pengendalian, dan kecocokan atau keserasian. Nah, faktor-faktor apa yang mempengaruhi komunikasi? 1. Perkembangan. Perkembangan usia komunikan memiliki pengaruh dalam proses berpikir serta perkembangan bahasa yang dipahaminya. Cara berkomunikasi dengan balita, remaja, atau orang dewasa berbeda-beda. Oleh sebab itu, komunikator harus menyesuaikan cara penyampaian serta bahasa yang digunakan dengan komunikan. 2. Persepsi. Persepsi merupakan pandangan pribadi seseorang mengenai sesuatu yang dibentuk dari harapan dan pengalamannya. Perbedaan persepsi dapat menyebabkan terhambatnya komunikasi. 3. Nilai. Nilai adalah satu standar yang dimiliki seseorang yang akan mempengaruhi perilakunya terhadap sesuatu. 4. Latar belakang sosial budaya. Latar belakang sosial budaya sangat berpengaruh terhadap komunikasi, yakni pada bahasa dan gaya komunikasi yang digunakan komunikator. 5. Emosi. Emosi merupakan suatu perasaan subjektif seseorang.
Komunikator perlu mengkaji emosi komunikan dan dirinya sendiri agar komunikan dapat menerima pesan atau informasi dengan baik dan tidak salah tafsir. 6. Pengetahuan. Dalam melakukan suatu komunikasi, tingkat pengetahuan komunikan memiliki pengaruh respon terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. 7. Peran. Dalam melakukan komunikasi, peran dalam hubungan antara komunikator dengan komunikan mampu mempengaruhi gaya atau cara berkomunikasi. Contohnya, cara berkomunikasi antara orang tua dan anak akan berbeda dengan cara berkomunikasi seorang dokter dengan pasiennya. 8. Lingkungan tatanan interaksi. Lingkungan interaksi dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi. Lingkungan yang nyaman, jauh dari kebisingan, serta memberi privasi yang dibutuhkan komunikan akan membuat komunikan merasa nyaman. 9. Jenis kelamin. Ada perbedaan antara pria dan wanita dalam melakukan suatu komunikasi. Wanita menggunakan bahasa untuk mencari kejelasan dan meminimalkan perbedaan, serta membangun dan mendukung keintiman dalam grup-grup kecil. Sementara pria menggunakan bahasa untuk memperoleh kemandirian aktivitas dalam grup besar. 10. Jarak. Jarak memiliki pengaruh yang signifikan dalam pelaksanaan komunikasi. Seseorang bisa saja merasa terancam ketika seorang yang belum dikenalnya berbicara dalam jarak yang sangat dekat dengannya. Untuk itu, komunikator harus memperhatikan jaraknya dengan komunikasi. Jenis-jenis komunikasi. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah jenis komunikasi yang meliputi berbagai kata yang diucapkan maupun yang ditulis. Ada beberapa syarat dalam melakukan suatu komunikasi verbal, yaitu kejelasan dan ringkas. Kedua, kosakata. Ketiga, makna denotatif dan konotatif. Keempat, sela dan kesempatan berbicara. Kelima, waktu yang tepat. Keenam, humor. Dan ketujuh, intonasi. Itulah merupakan syarat komunikasi verbal. Jenis komunikasi lainnya yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan suatu proses komunikasi yang dilakukan di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Jenis pesan nonverbal yaitu 1. Komunikasi objek, 2. Sentuhan, 3. Kronemik, 4. Gerakan tubuh, 5. Proksemik, 6. Vokalik, dan 7. Lingkungan. Selanjutnya, jenis komunikasi non-lisan. Komunikasi non-lisan atau juga disebut sebagai komunikasi tertulis merupakan suatu proses komunikasi yang dilakukan yang pesannya dapat disampaikan dengan perantara tulisan serta menggunakan kata-kata yang singkat, jelas, dan dapat dimengerti oleh penerima. Komunikasi non-lisan juga dapat melalui naskah-naskah yang menyampaikan informasi untuk masyarakat umum dengan isi naskah yang kompleks dan lengkap. Nah, setelah Anda memahami materi tentang jenis-jenis komunikasi, coba buatlah suatu naskah komunikasi verbal dengan teman sebangku Anda. Selanjutnya, praktikkan naskah yang telah Anda buat di depan kelas.